Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Risma Damayanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen data. Kelompok 4 beranggotakan Risma Damayanti dengan akhiran 094, Betari Sekardini Yogiantare dengan akhiran NIM 179, Muhammad Hafiz Rizkila dengan akhiran NIM 187, Dehan Chandra dengan akhiran NIM 190, dan yang terakhir Isma Fitria dengan akhiran NIM 191. Topik yang dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian peran fungsi manajemen data, yang kedua ada relasi data, yang ketiga ada hierarki data dalam sistem berorientasi pada file, yang keempat ada sistem berorientasi file, yang kelima ada hierarki data dalam sistem berorientasi pada basis data, yang keenam ada sistem basis data, dan yang terakhir ada interaksi antara data dan pengolahan data. Pengertian peran dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Data mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bagi pihak manajemen perusahaan jika disajikan dan juga diolah secara tepat. Untuk individu atau perusahaan, manajemen data mampu membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat. Kemudian fungsi manajemen data. Yang pertama, untuk pengumpulan data yang akan dicatat dalam sumber dokumen dan akan diinput dalam sebuah sistem. Kemudian ada pemeliharaan data yang ada pada setiap data yang baru diinput, data yang diubah, dan data yang dihapus. Harus dilakukan jika data tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya agar bisa tetap up to date. Kemudian penyimpanan data dilakukan pada setiap penyimpanan seperti pada pita magnetik. Nantinya pengambilan data bisa digunakan oleh setiap user. Kemudian ada integritas dan pengajuan data dilakukan agar bisa memastikan tingkat keakuratannya dengan berdasarkan peraturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian keamanan data digunakan untuk mencegah data agar tidak hancur, rusak, dan disalahgunakan. Selanjutnya ada relasi data. Relasi data merupakan skema konseptual atau eksternal di mana tampilan data seolah-olah disimpan dalam satu tabel. Jenis-jenis tabel dalam relasi data ada 3, yaitu yang pertama, kunci utama atau primary key. Merupakan atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Yang kedua ada kunci luar atau foreign key, yaitu atribut yang muncul dalam suatu tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. Yang ketiga, bukan merupakan kunci baik kunci utama maupun kunci luar di dalam tabel yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Lalu ada persyaratan dasar model data relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam sebuah baris harus berlainan nilainya. Yang kedua, kunci utama atau primary key tidak boleh bernilai 0 atau tidak boleh kosong. Primary key harus mampu memastikan setiap tabel menampilkan sesuatu dan dapat diidentifikasi. Hal ini mengacu pada aturan integritas entitas. Yang ketiga ada kunci asing atau foreign key. Jika tidak bernilai 0, harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama di hubungan yang lain. Hal ini mengacu pada aturan referensial. Keempat, seluruh atribut yang bukan merupakan kunci utama ataupun kunci luar dalam sebuah tabel harus mendeskripsikan objek yang harus diidentifikasi oleh kunci utama. Selanjutnya ada hierarki data dalam sistem berorientasi file. Ini merupakan hierarki data dalam sistem berorientasi file. Yang pertama ada elemen data atau field. Field adalah setiap atribut sebuah entitas yang dicatat dan merupakan satuan data terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Lalu yang kedua ada rekaman atau record, yaitu serangkaian elemen data sebuah entitas yang saling berhubungan. Record dapat dikatakan sebagai baris. Lalu yang ketiga ada file. File atau berkas adalah beberapa record yang memiliki tipe yang sama. Ini merupakan contoh dari sistem berorientasi file. Nama, NIP, alamat, tanggal lahir, gaji yang merupakan
Kolom adalah contoh dari field. Lalu, data dalam tabel yang berwarna putih merupakan record atau rekaman. Nah, keseluruhan data ini yang merupakan kumpulan dari record adalah contoh dari file. Sistem berorientasi file. Sistem file adalah sistem pemrosesan file secara sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan unit pemakai dengan format data sesuai kebutuhan unit. Sistem file merupakan sistem yang masih tradisional, di mana segala bentuk data seperti teks, nomor, video, foto, audio, dan lain-lain disimpan dalam bentuk file program masing-masing ke dalam sebuah hard disk. Nah, sistem yang berorientasi file ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama dalam kelebihannya yaitu dia bisa di backup, ya, di mana data disimpan dalam file yang berbasis komputer dapat dicandangkan lebih cepat dan otomatis. Kedua, data retrieval atau pengambilan data yang lebih baik yang membuatnya sederhana dan efisien untuk mengambil data dari file. Yang ketiga, editing, yang dimana setiap informasi yang disimpan di komputer dalam bentuk file dapat dengan mudah diedit. Yang keempat, sharing file, yang dimana data yang disimpan dalam file sistem berbasis komputer dapat dibagikan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Terus selanjutnya kelemahan sistem file yaitu yang pertama, data redundancy atau kelebihan data yang disebabkan karena duplikasi dalam file yang berbeda. Hal ini menyebabkan redundansi data yang menghasilkan pemborosan memori. Yang kedua, data yang tidak konsisten karena adanya yang terduplikasi tadi. Maka hal ini memungkinkan adanya tidak konsistenan pada data yang direkam dalam file. Yang ketiga, kesulitan dalam mengakses data karena datanya tidak tersusun dengan rapi. Keempat, adanya keterbatasan dalam berbagi data. Data tersebut di berbagai file yang berbeda mungkin juga memiliki format yang berbeda, dan file-file ini dapat disimpan di folder yang berbeda pula, sehingga dikarenakan hal ini sulit untuk berbagi data. Ini sama alasannya dengan kesulitan dalam mengakses data yang tadi. Yang kelima, anomali akses bersamaan. Beberapa pengguna diperbolehkan untuk mengakses data secara bersamaan. Ini dilakukan untuk kinerja yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Namun karena kurangnya koordinasi antara program aplikasi yang berbeda, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam sistem pemrosesan file. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masalah keamanan atau security problem. Tidak semua pengguna diperbolehkan untuk mengakses seluruh data. Setiap pengguna hanya diizinkan untuk mengakses aplikasinya saja. Namun, dalam sistem pemrosesan file ini, program aplikasi ditambahkan secara tidak terencana oleh pemrogram yang berbeda. Secara tidak terencana oleh pemrogram yang berbeda. Jadi sulit untuk melaksanakan pengamanan data seperti yang diharapkan. Dan dalam orientasi file ada hierarki datanya yang tersusun dari 3, yaitu yang pertama elemen data atau field, yang kedua record, ketiga file. Elemen data atau field ini adalah setiap atribut sebuah entitas yang dicatat dan merupakan satuan data terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya nama pelanggan, NIK, alamat, tanggal lahir, kode pos, item persediaan, dan yang lain-lain. Elemen dapat dikatakan juga sebagai kolom. Yang kedua record. Record atau rekaman adalah serangkaian elemen data sebuah entitas yang saling berhubungan. Record dapat dikatakan sebagai baris. Yang ketiga itu file. Berkas atau file adalah beberapa record yang memiliki tipe yang sama. Contohnya berkas mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu hierarki data dalam sistem berorientasi pada basis. Hierarki merupakan unsur-unsur dari suatu database yang meliputi kumpulan file, bit, record, byte, dan field. Hierarki juga disebut sebagai model pohon karena membentuk seperti struktur pohon.
Nah, di hierarki data dalam database ini dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama ada database. Database itu adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Sedangkan file merupakan kumpulan berbagai informasi atau data yang tersimpan dalam komputer. Nah, file ini juga termasuk ke dalam kumpulan record yang menggambarkan dari satu kesatuan data yang sejenis. Misalnya kayak file nama barang berisikan data tentang semua nama barang yang ada. Selanjutnya ada record. Record merupakan kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Selanjutnya ada field. Field merupakan kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Misalnya seperti nomor barang, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus berkaitan dengan nomor barang. Selanjutnya ada byte. Byte merupakan bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte juga merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. Yang terakhir adalah bit. Bit merupakan suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Materi selanjutnya yaitu sistem basis data. Basis data atau database berasal dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis memiliki arti sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data mempunyai arti representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, contohnya pegawai, siswa, pembeli, dan pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Syarat terbentuknya basis data ada 5. Yang pertama, kelengkapan data. Yang kedua, ada inconsistent data. Yang ketiga, ada data terisolasi. Yang keempat, ada keamanan data. Dan yang terakhir, ada integrasi data. Selanjutnya ada istilah-istilah pada basis data. Yang pertama adalah DBMS atau Database Management System, merupakan perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan kepada basis data. Terdapat beberapa fungsi dari DBMS, yaitu untuk mendefinisikan data dan hubungannya, untuk memanipulasi data, untuk keamanan dan integritas data, untuk recovery atau perbaikan dan konsurensi data, untuk data dictionary, dan untuk unjuk kerja atau performance. Yang kedua ada enterprise. Enterprise merupakan suatu bentuk organisasi atau lembaga sebuah perusahaan. Contohnya itu seperti bank, universitas, rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada entitas. Entitas merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dari yang lainnya dan diwujudkan ke dalam basis data. Himpunan entitas adalah kumpulan daripada entitas-entitas tersebut. Contohnya itu seperti mahasiswa dan mata kuliah. Keempat ada atribut atau elemen data. Atribut merupakan karakteristik dari suatu entitas atau sebuah komponen bagian dari entitas. Contohnya itu seperti NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Yang kelima ada nilai data atau data value. Nilai data yaitu isi data atau informasi yang tercakup ke dalam setiap elemen data. Contoh atribut dari entitas mahasiswa dapat berisi nilai data seperti Agus, Arif, Dina, dan Susi. Yang keenam, kunci elemen data atau key data element. Kunci elemen data ini merupakan tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Kunci ini haruslah unik dan nilai data dari kunci ini tidak boleh sama dengan nilai data yang lainnya. Contohnya itu seperti NPM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data. Yang ketujuh ada record data. Record data adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya itu seperti kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir daripada mahasiswa tersebut. Seperti 11, 21, 20, 123, Sulaiman, Jalan Sirsak, dan tanggal 8 Maret tahun 1943. Selanjutnya adalah interaksi antara data dan pengolahan data. Data merupakan sekumpulan fakta atau hasil dari observasi terhadap fenomena alam yang dilakukan secara langsung dan digambarkan melalui simbol-simbol, angka, dan nilai sehingga mempunyai arti tertentu. Data ini masih bersifat mentah atau masih berupa bahan baku sehingga harus diolah terlebih dahulu
untuk dapat menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang memasukkan kumpulan data yang didapatkan dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan, dan banyaknya data dan aktivitas yang kompleks membuat pengolahan data sangat dibutuhkan untuk dapat memudahkan pengguna untuk dapat membaca data tersebut. Operasi yang dilakukan dalam pengolahan data ada 3, yaitu input data, transformasi data, dan output data. Yang pertama itu input data, melakukan pencatatan transaksi data dan memasukkannya ke dalam sebuah pengolahan data medium, lalu melakukan pengkodean transaksi data ke dalam bentuk lain, dan menyimpan data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada transformasi data. Transformasi data ada calculating atau operasi aritmatika terhadap data field yang dimasukkan, lalu summarizing merupakan proses akumulasi dari beberapa data dan diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu proses pengkategorian data ke dalam suatu grup berdasarkan karakteristik tertentu, sorting data ke dalam bentuk yang berurutan, merging atau menggabungkan 2 atau lebih kumpulan data berdasarkan dengan kriteria tertentu, dan matching data berdasarkan keinginan pengguna terhadap grup data. Yang terakhir ada output data. Output data merupakan display result yang mempunyai penampilan dari informasi yang dibutuhkan pengguna melalui monitor, lalu direproducing penyimpanan data yang akan digunakan untuk pengguna lain yang membutuhkan, dan telecommunication yang merupakan proses penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik melalui komunikasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.